Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 19 Juli tahun 2024.
Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya adalah, Anda boleh percaya atau tidak, ini tamu saya adalah orang terkaya di Indonesia. Ya, bukan harta tapi kaya hati. Adit Prayoga, pemilik 6 rumah makan gratis ya, sudah hadir di studio. Assalamualaikum Dino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang Palembang kok nih? Wong Palembang asli, Pak. Jadi sehari ngejok makan wong miskin berapa porsi? Kalau dulu tuh kan kita pertama kali buka kan 50 porsi. Nah, sehari? Iya, sehari. Kalau sekarang ini alhamdulillah sudah 300 porsi per cabang. Per cabang? Ada berapa cabang? 6 baru. 6. Iya. Jadi 6 kali 300, 1.800 porsi sehari? 1.800. Duitnya dari mana? Dari Allah, Pak. Dari Allah. Melalui? Melalui orang-orang baik. Alhamdulillah rezeki itu selalu datang. Meskipun kita tidak punya beras, kadang-kadang nggak masak. Tahu-tahu ada aja tukang nasi padang datang ngirim. Alhamdulillah. Jadi programnya jalan terus. Pernah ada satu masa ternyata ada kate yang nunjuk atau nggak ada yang ngasih atau nggak cukup 300 porsi per cabang itu? Sering, Pak. Sering? Sering. Tapi itu rencana Allah. Jadi Allah sudah membuat skenario, sudah Allah atur. Kami ini tidak disuruh masak. Pernah. Tidak ada yang bisa dimasak. Duit tidak punya, tabungan tidak ada, beras tidak punya. Jadi ya gimana? Sudah jam 11, orang sudah pada ngantri, sudah rame kan di depan itu kan, di depan rumah makan gratis. Tahu-tahu ada teman pengusaha nasi padang ngirim nasi banyak, lauk rendang, ayam, Masya Allah. Terjadi yang begitu ya? Pernah terjadi. Masih banyak orang baik di Indonesia, Adit? Alhamdulillah. Saya juga pernah nih. Ini kisah nyata. Saya sama istri kan datang ke pasar Cilengsi beli ayam. Ayam kami beli sudah dipotong-potong, taruh di motor. Istri saya nanya, Abi masih punya sisa uang? Masih sayang. Ada berapa? 50.000. Mampir dong ke toko perabotan. Mau beli centong sama baskom. Begitu mampir ke toko perabotan beli centong sama baskom. Tiba-tiba sudah selesai, kembali ke motor, ayamnya hilang. Masya Allah. Saya sempat kepikir, ya Allah, itu ayam untuk sedekah, untuk buka rumah makan gratis, buat masak kami, kok hilang gitu. Saya berusaha dulu ikhtiar, cari-cari ayamnya keliling-keliling. Nggak ketemu. Kata istri saya, udah ikhlasin aja. Begitu pas kami mau pulang, nyetater motor, nggak hidup. Kami engkol-engkol motornya, nggak hidup juga, mogok. Sisa duit tadi masih ada, nggak punya lagi, habis. Begitu buka bensin, masih ada bensin banyak. Nah, akhirnya suruh istri duduk di motor, saya dorong. Begitu pas mau ngedorong motor tuh, mau pulang, tahu-tahu di ibu-ibu nyamperin. Pak, tadi saya lihat Bapak muter-muter, mondar-mandir depan toko, kenapa Pak? Hilang ayam Bu, saya bilang. Banyak hilang, lumayan, buat rumah makan gratis. Yuk Pak, ikut saya katanya. Begitu saya ikut, dia ajak ke tempat toko ayam yang saya beli tadi. Saya bilang, Bu, ini saya tadi beli di sini, saya bilang. Oh, ini punya adik saya, katanya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Udah, Bapak, mau ayam berapa, katanya. Bilang aja. Jangan, Bu, nggak usah, Bu. Saya mau pulang aja, saya bilang. Enggak, jangan. Katanya. Tolong, kasih ayam yang besar-besar. Potongin berapa dia minta, kasih aja. Gratis. Masya Allah. Adit terima? Saya terima, Pak. Jadi, ternyata itu cara Allah ingin memperkenalkan saya sama pelanggan yang langganan tempat saya langganan saya beli ayam dikasih gratis gitu. Masya Allah, Allah maha baik gitu. Bisa ketemu gitu sama orang baik. Saya dulu kan ngontrak kan, yang pernah Pak SBY presiden datang ke kontrakan kami kan. Dulu kan kami kan ngontrak di Ciang sana, rumah kami sepetak. Di mana? Di daerah Cilengsi ya? Di daerah dekat kota wisata Cibubur. Cibubur, oke, terus? Saya ngontrak di situ. Jadi ada 12 kontrakan nih. Saya lihat dari 12 kontrakan itu isinya tuh punya kami, cuma kontrakan kami yang enggak punya TV. Kami enggak punya TV. Kosong. Tidur aja sama ini ngampar. Ngemper kalau bahasa Palembang. Nah. Pakai tikar? Enggak juga, ini pakai kain. Pakai kain aja, oke, iya. Terus? Baju-baju itu kan bantalnya tuh jadi bantal. Jadi baju tuh tak masuk ke dalam sarung, jadi bantal. Tidur sama istri berdua. Suami istri situ.
Nah, tiba-tiba ketemu orang baik kan gitu kan. Alhamdulillah. Sekarang dapat tempat tinggal terlalu besar pula nih tempat tinggalnya nih. Oh, jadi ada orang yang memberi Tempat tinggal. tempat tinggal, Gratis. rumah, Rumah mewah. ukuran 500 meter. Pinggir jalan. Luas tanahnya itu 500 meter. Pinggir Bangunan? jalan. Bangunannya tinggi 2 lantai. 2 lantai. Masya Allah. Nah, disitulah sampai mau bangun rumah makan gratis, mau mengembangkan rumah makan gratis, terus kita bangun juga rumah tahfiz Quran. Nah, begitu pas bangun rumah tahfiz Quran, santrinya tuh bisa ketemu sendiri. maksudnya? Beli gorengan di halte kan, dekat halte pinggir jalan Jakarta tuh. Tahu-tahu ketemu anak kecil, udah berapa bis kulihat kok anak kecil tuh udah naik-naik. Ku samperin mah aku. Dek mau kemana? Nggak kemana-mana katanya. Lah, kamu sendirian? Nggak sama orang tua apa keluarga? Nggak katanya. Tidur di sini lah katanya. Merantau ke sini, merantau. Bapak ibu sudah meninggal. Ikut saya aja, saya bilang. Ikut saya aja. Tinggal di rumah tahfiz Quran, mau? Mau Pak, gratis Pak, gratis. Sampai sekarang. Umur berapa anak itu? Nah, umurnya Pada saat itu? pada saat itu 11 tahun. Masih kecil. Laki? Laki-laki. Terus kami lagi jalan-jalan ke Tangerang, ada kecelakaan. Kecelakaan di tanjakan gitu. Suami istri meninggal, anaknya meninggal semua, motornya hancur. Ada anak kecil hidup satu, namanya Fauzi. Kami bawa pula, ketemu lagi yatim piatu. Jadi ngumpul anak yatim di rumah. Masya Allah. Jadi santrinya pun ketemu sendiri. Masya Allah. Kami ke Palembang waktu itu pernah sekali. Ada anak kecil nawarin ngangkat-ngangkat kantong plastik itu kan di pasar Kindi. Kantong asoy gitu nyebutnya. Kantong asoy bahasa Palembang. Bahasa Palembang kantong asoy. Terus? Jadi, Kak ngangkat. Ngangkat apa? Ngangkat belanjaan Kak ini. Oke, kuli gitu ya. Kuli Kami angkat lagi ya? Iya. belanja sayuran, minta diangkatin. Ya udah. Kamu ngangkat, iya. Nah, ya udah saya bilang nih saya angkat. Diangkat, saya kasih duit 100.000. Saya ajak ngobrol. Begitu saya ajak ngobrol, ternyata bapaknya sudah meninggal, anak yatim. Saya tawarin, mau nggak tinggal di Jakarta? Ikut saya saja. Saya bilang, kamu nanti belajar Quran. Mau Pak? Sampai sekarang ikut. Ada di rumah makan gratis. Nah, jadi ketemu anak yatim itu tidak sengaja gitu kan jadinya. Gitu. Kayaknya emang diantarkan ketemu Adit ya. Masya Allah. Udah berapa anak yatim yang ada di rumah sekarang? Banyak, sampai kami bangun masjid. Jadi kan saya ke Palembang, ke Kalimantan, Sulawesi, Diundang orang? ke Arab. Itu kan banyak cerita-cerita dari orang yang bangun masjid itu orang kaya semua gitu. Yang bangun masjid di Palembang, orang kaya, konglomerat, pejabat gitu. Nah, jadi saya kepikiran sempat bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya yang bukan orang kaya yang mau bangun masjid, bismillah. Nah, saya dapat guru saya, ada guru ngaji saya tuh namanya Ustadz Luqmanul Hakim Ashabul Yamin, beliau dari Pontianak. Saya datengin ke Pontianak. Saya enggak ngomong, enggak cerita. Tiba-tiba Ustadz Luqman bilang gini, "Dit, pulang dari Pontianak, kamu cari duit, kerja keras, beli tanah, bangun masjid." Masya Allah Ustadz, kayak tahu isi hati saya bilang. Saya ini Dan itulah keinginan hati Adit. punya niat mau bangun masjid Ustadz. Begitu saya pulang dari Pontianak, saya dapat undangan ke Bali, dapat undangan ke televisi, dapat syuting ke luar negeri. Datang saya ke luar negeri, sampai ke Mekah saya. Oh ya? Wawancara bagi ini, kayak gini. Ketemu orang kaya kan, ngasih saya duit. Saya kumpulin aja duitnya, saya kumpulin. Ketemu Mbak Imong, ketemu artis, pejabat. Dikasih duit, saya kumpulin. Gilang Dirga tuh orang Palembang juga tuh. Iya. Ngasih saya duit Junior segepok. saya. Wah, Bang Gilang Dirga, segini dikasih duit. Masya Allah, saya terima. Saya kumpulin, bismillah saya kumpulin. Oh hebat kau Gilang. Ya. Sampai kebeli tanah, uang itu. Saya beli tanah, terus saya bangun masjid. Dibantu pula sama netizen yang di Instagram, di YouTube. Ada yang nyumbang buat beli semen. Sekarang masjidnya alhamdulillah mewah, 2 lantai, sudah terbangun. Ukuran berapa? 400 meter. Apa nama masjidnya? Masjid Rumah Makan Gratis, Tetap RMG itu. RMG. Nah, di samping tanah masjid itu kan ada tanah lagi tuh. Saya mau bangun sekolah gratis. Belum jadi tapi masjidnya. Ini sekolahnya nih. Masjidnya udah. Nah, kenapa saya mau bangun sekolah gratis? Saya kemarin daftarin anak saya sekolah tuh mahal. Sekolah Islam. Wah, kok mahal saya bilang. Nah, itu. Sekolah negeri gratis tapi saya maunya sekolah Islam. Ya udah, bismillah saya bilang. Saya mau bangun sekolah gratis. Insya Allah di sampingnya nanti kita bangun pula pondok pesantren gratis. Tempat belajar ilmu agama Islam gratis.
Insya Allah. Mohon doanya Pak. Wow. Mudah-mudahan juga banyak pula orang yang mau beramal. Kita tuh ngajak orang tuh berbuat baik, bukan berbuat buruk. Kita ngajak orang untuk dapat pahala, bukan dapat dosa. Kita hidup di dunia ini sebentar saja, tidak lama meninggal. Saya punya sahabat, anaknya Kiai Haji Arifin Ilham, itu sahabat saya, Bang Amer. Kalau Bang Amer tuh dulu tuh ada tuh dia datang ke rumah makan gratis, Masya Allah, baik betul. Saya ajak ke rumah warga kampung, ada sakit kanker, miskin, tidak punya apa-apa, dibantu sama Bang Amer. Masya Allah, tuh orang baik betul. Tapi ya singkat, cerita itu singkat. Bang Amer sudah di surga sekarang, meninggal. Nah jadi di situ juga saya belajar, kita hidup di dunia ini Tidak ada yang abadi. cepet banget gitu. Sayang, nyesel, sedih saya kalau misalkan ada orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, mobilnya mewah, dia tidak sedekah, dia tidak bantu orang-orang yang susah, tetangga-tetangga, keluarganya sedang kesusahan, tidak dibantu sama dia. Demi Allah itu bukan orang kaya sebenarnya. Orang kaya yang sesungguhnya itu apabila orang yang punya hati nurani, punya pemikiran yang cerdas, dia baik kepada kedua orang tuanya, keluarganya yang sedang susah, tetangga-tetangganya. Dia ingat pesan Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian masih ada yang kelaparan. Masya Allah. Nah ini kita mengajak kepada seluruh masyarakat negara Indonesia yang kita cinta nih, ayo sama-sama kita berjuang untuk memajukan negara ini, biar negara ini betul-betul tidak direndahkan ya, betul-betul negara yang maju, sejahtera, makmur. Nah itu kita bantu, jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan, jangan sampai ada saudara kita yang tidak sekolah gitu. Video pembelajaran. Seneng itu tidak perlu dikejar, langsung aja kamu nikmati sekarang, apapun kondisimu, maka kamu akan bahagia. Ada apapun yang kamu nikmati sekarang, sedikit atau banyak, besar atau kecil, luar biasa atau biasa, nikmatilah. Kalau bahasanya agama, bersyukurlah. Maka kamu saat ini juga bahagia, tidak usah nunggu besok-besok. Pak, saya ingin mengejar kebahagiaan. Ngapain dadak dikejar? Nikmati sekarang juga. Wong dia nggak lari kemana-mana, dan dia juga nggak hilang. Kalau adanya cuma teh sama air putih, kopinya nggak dibawa ke sini, dinikmati aja apa adanya. Kalau kamu dadak adanya teh sama air putih kok membayang-bayangkan kopi, wah kopi gue enak mungkinnya kalau ada di sini. Nah, itu mesti nggak bahagia kamu. Tapi kalau kamu merasa cukup dengan teh sama air putih ini, ya sudah, bahagia kamu sekarang. Apakah punya pasangan atau kamu sedang jomblo dan kamu merasa cukup dengan itu, ya sudah. Jomblo kan nggak masalah, kamu masih bisa beli sabun. Bunganya opo kamu? Lah kok kamu ketawa, emangnya kemana arahnya? Oke, jadi merasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kuncinya itu. Kenapa? Karena dengan kamu tidak ngejar kemana-mana, ya segalanya mudah dicapai, segalanya mudah dinikmati. Kita juga lebih sehat, kita juga tidak galau kalau ada macam-macam. Sudah enak wis. Cukup, bahasa akhlaknya namanya qanaah. Punya uang 1.000 ya dinikmatilah 1.000 itu. Beli aja permen. Kalau punya uang 1 juta ya dinikmatilah yang 1 juta itu. Biasa aja. Jadi cukup dengan apapun yang kita miliki sekarang. Nah itu sumber kebahagiaan yang ketiga. Oke.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah. كلها هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا Kita itu makhluk spiritual. Kita itu adalah satu-satunya makhluk yang diberi fitrah makna. Jadi kita itu makhluk yang selalu bertanya tentang siapa kita. Mengapa aku ada? Misalnya ada lagi yang tanya, kenapa aku menderita? Apa makna hidupku? Apa nanti yang terjadi setelah aku mati? Ini khas manusia. Makhluk yang lain tidak pernah menggelisahi ini. Jadi kata Imam Syafi'i, semua manusia itu akan hancur kecuali dia berilmu. Jadi kalau kita hidup tanpa ilmu, hidup kita akan hancur. Tapi orang-orang berilmu juga tetap akan hancur kecuali mereka amilun, menjalankan ilmunya. Kan banyak orang pinter yang ilmunya tidak jalan. Dan orang yang beramal pun pada akhirnya juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak, ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah. Dijawab, oh iya yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang nggak ada tulisannya tidak mesti milik NU. Tapi dia nggak nyongkon, ditakoki ngono gak nyongkon. Jangan sombong, itu penting. Bukan hanya jangan sombong, harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah, buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22,5 triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Nah, saya ini punya temen yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya. Gus, kenapa Anda pasti muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya. Saya sekali ngamal bisa 1 miliar, 1,5 miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Dia tanya,
Kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja enggak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial ya. Nah ternyata itu, hari itu anaknya enggak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis, kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Kecerdasan kamu, pinter kamu tuh tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat Saya dulu dihina-hina orang. Siapa yang mau kenal sama saya? Tapi sekarang saya dielulukan orang, tidak membuat saya berubah. Dan saya maaf Pak Dedi, bukan karena saya banyak duit atau apa. Saya jalan untuk berbuat baik, tidak ada uang dari orang lain. Ini uang sedekah dari keluarga kami sendiri. Bukan kami sombong, bukan. Sedekah kami belum cukup. Kami takut sewaktu-waktu besok pagi kami udah dipanggil yang pencipta, kami belum berbuat banyak. Gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak, berbuat banyak. Kita nggak tahu besok pagi kita dipanggil. Kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, tahu-tahu baru ketemu kita 2 hari kemudian dipanggil karena COVID. Ya. Saya bilang makanya, ada uang tidak boleh sombong. Saya bilang sama anak-anak saya, ya. Nggak punya duit juga nggak boleh nyolong. Saya bilang, nggak banyak duit, jangan suka bohong. Udah. Yang benar aja kerja, Tuhan akan kasih kehormatan. Buahnya ikhlas itu antara lain jiwamu tenang. Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu. Beda dengan yang lain. Kalau orientasimu Allah saja, jiwamu pasti tenang. Kalau jiwamu tenang, rohanimu kuat, mentalmu tangguh, tidak mudah terpengaruh. Kalau kamu rohanimu kuat, jiwamu tenang, istiqomah jadi mudah. Bagaimana kalau ke rumah kita sendiri Pak Kiai? Kalau kita mau masuk rumah kita sendiri, ada 3 hal. Siapa melakukan 3 hal ini, maka seluruh hidupnya, seumur hidupnya dia tidak akan pernah kesempitan rizki, tidak akan pernah merasa hati yang sempit, tidak pernah merasa orang duit-duit. Nek mlebu ulo salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin siji. Tadi mlebu omahe dhewe niku assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apal nggih? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Niku sing pertama. Sing nomor 2, maca kulhu najan ping pisan. Sing nomor 3, maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wes bar kuwi mlebu omah. Maka seumur hidup kita, rumah kita akan penuh dengan berlimpahan rezeki Allah. Sepasang suami istri ini hidup di zaman Nabi Musa. Hidupnya sangat miskin, namun ia beriman kepada Allah. Suatu saat keduanya merasa jenuh menjadi orang miskin, lalu memutuskan mendatangi Nabi Musa untuk dimintakan kepada Allah agar dikeluarkan dari kemiskinan dan diberikan kekayaan. Allah mengabulkan permintaannya, namun hanya akan memberikan kekayaan pada mereka selama 1 tahun saja. Setelahnya mereka miskin kembali. Akhirnya mereka pun menjadi kaya dan mendapatkan rezeki dari berbagai arah yang tak disangka-sangka. Lalu mereka sepakat untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti menyantuni anak yatim dan orang yang membutuhkan. Mereka membangun rumah singgah khusus untuk para musafir. Setiap musafir yang singgah akan dijamu dan dilayani. Setahun berlalu dan rumah singgah masih kokoh berdiri. Harta kekayaan mereka pun tidak berkurang dan tetap menjadi orang kaya. Lantas Nabi Musa heran dengan hal tersebut dan menanyakan keheranannya pada Allah. Allah pun menjawab bahwa ia malu pada hambanya tersebut yang sudah dengan ikhlas memberikan bantuan kepada hambanya yang lain. Allah malu jika harus mencabut kekayaannya. Subhanallah. Video dakwah. Enjing niki kula kepingin membahas ada 9 kunci pembuka pintu rizki
Umpami kula jenengan niki rumaos rezeki niki kok seret, maka ada 9 cara menyelesaikan pripun carane rezeki niki lancar terus. Kunci pembuka pintu rezeki sing pertama istighfar dan taubatan nasuha. Yang kedua sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayatnya pun apal sedaya. Orang yang bersedekah itu 1 kali sedekah 1000 berkah dilipat gandakan oleh Allah. Ngapunten ibu bapak, kula namung ngajak, jangan jadikan sedekah ini menjadi strategi. Di luaran sana banyak orang sempit, di luaran sana banyak orang bangkrut, saking pengen bangkit ngakeh-ngakeh no sedekah dengan harapan cepat bangkit. Itu berarti sedekah dijadikan strategi. Sedekah kata Rasulullah adalah burhanul iman. Tanda keimanan seorang muslim itu dengan kita bersedekah. Ngapunten Bapak Ibu sedekah niki pun kathah cerita sing disampaikan tentang keajaiban sedekah. Cuma saya kutip, dulu ada seorang ulama dulu itu iktifa, kecukupan. Dia tidak kaya, juga tidak miskin, kecukupan. Pada hari itu sang ulama ini mboten gadah napa-napa, namung gadah ndok kabeh 10. Piyambake matur kalih nyonyane, kalih bojone, "Mi, nggih Bi, iki ndok 10, kok nek ana wong ngemis kekno kabeh. Aku tak mangkat nyambut gawe." Betul, ada pengemis. Lah bojone kiai iki mikir, anakku telu rong ana sing sarapan, iki nek tak kekno kabeh kok anakku sarapan apa? Akhirnya sing diparingke niki 7, sing 3 diceplok kanggo anake. Sampai sore ulama ini pulang janggal. Karena mestinya dia itu mendapatkan 1000 dirham. Tapi ini saya hanya mendapatkan 700. Tanglet sama umine. Mi, dalem Bi. Mau ndok sing mbok kekno pengemis piro? Lah enten apa Bi? Mestine nek sampean sedekah 10, olehku 1000. Lah iki kok olehku kok mau 700 iki sampean ndoke mbok kekno piro? 7 Bi. Lho tenan to. Kuwetun bojone nek ngono roh Bi atok tak sedekahno kabeh. Sedekah 1 kali sedekah 1000 berkah. Ngapunten Bapak Ibu, sedekah ini tidak bisa dihitung dengan logika. Sedekah ini berhubungan dengan keyakinan. Sedekah ini mboten saged dihitung hitung-hitungan matematika. 1 kali sedekah 1000 berkah. Teng kitab Tangkihul Qaul niki asar daripada sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala niki diceritakan dulu ketika Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman niku ana wong sing senengane manuk derkuku. Padha to ora manuk derkuku bahasa Indonesiane apa? Wis pokoke derkuku paham nggih. Wis pokoke derkuku ngono ae. Aku golek bahasa Indonesiane ra temok-temok. Manuk derkuku. Di depan rumah ini ada pohon sing teng riku ana manuk derkuku ngendok. Setiap ngendok dadi piye niki diunduh dibeleh. Ngendok dadi piye dibeleh. Akhirnya manuk derkuku niki lapor datang Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, Nabi Sulaiman, ana apa manuk derkuku? Aku ki kepingin anakku urip. Berkali-kali aku ngendok dadi anak, piyeku dibelah karo wong kae. Maka aku minta keadilan dan perlindungan. Hei Nabi Sulaiman, aku minta perlindunganmu agar anakku terjaga. Ya wis nek ngono wonge tak kandhanani. Ya fulan dalem Nabi Sulaiman, sampean senengane ngunduh manuk derkuku ya? Nggih. Aja baleni maneh, iki manuk iki wis laporan karo aku, tulung ben manuk iki manak dhisik. Sumpah nek wis manake akeh terserah sampeyan. Nggih Kanjeng Nabi, aja wani mbok langgar. Nggih. Hari berikutnya ngendok dadi piye malih? Anake nangis, Pak. Piye ra piye, pokoke aku njaluk manuk. Manuk derkuku maksudnya kok anu manuk apa? Manuk pokoke. Akhirnya terus tiang niki munggah dibelah maneh. Lapor maneh manuk derkuku datang Nabi Sulaiman. Ya Nabi ya Allah, orang itu telah mengkhianati janjimu. Dia telah berjanji untuk tidak mengambil anake manuk derkuku, dadak saiki dipendet malih. Ya wis no. Akhirnya jin ifrit didatangkan. Ya fulan, dalam Nabi Sulaiman, sekali lagi kamu mengambil anake manuk derkuku niku sepindah malih, sampean iki ana jin ifrit. Jin ifrit dalam Kanjeng Nabi Sulaiman, iki nek munggah neh, celakakan dia. Buat terputus kaki dan tangannya, coklekno maksudnya. Nggih Nabi Sulaiman, jin ifrit nunggoni ya ning pinggire manuk emprit. Netes malih bojone serengen. Sing njaluk gak anake iki, bojone. Pokoke cara bahasane wong kene pokoke gak pok kei manuk yo diancam pokoke. Ya ora tak kei ngono ae.
Doa. Perasaan takut dengan Nabi Sulaiman, perasaan takut dengan istri bercampur aduk, Pak. Perasaan takut dengan jin ifrit, dengan istri ya bojo nang saingane jin ifrit no. Mirip-mirip. Akhirnya sebelum dia naik niku dilalah enten pengemis, lapar diparingi daharan 1 piring nasi. Piyambake niku munggah, selamat, mudun yo selamat, manuk dipangan selamat. Lapor malih manuk derkuku niki dateng Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, anak kula dipateni malih, dipangan malih kali si fulan. Lho, lara ana jin ifrit. Jin ifrit didatangi kali Nabi Sulaiman. Ternyata jin ifrit niku nglapor. Lah kok gak pok cilakani? Ajeng nyilakani pripun Gusti? Sebelum saya celakakan dia, piyambake niku sedekah 1 piring terhadap seorang pengemis, sehingga ketika saya mau mencelakakan ada 2 malaikat yang datang bondo tangan lan sikilku. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Paham maksudnya nggih? Nah, seperti ini perjalanannya. Monggo ahli sedekah, monggo sing sregep sedekah. Semakin Anda bersedekah, semakin hidup Anda akan melimpah. Di salah satu jamaah niki enten bojo kula. Bojo kula niki yakin dengan keistimewaan sedekah. Perkara zaman kula dereng gadah duit niku, pendak oleh yo disedekahno entek, pendak oleh tapi ning rape turu yo tak rayu wae. Wis Tommy, sesuk oleh luweh akeh. Ternyata dengan kita banyak bersedekah, orang ndadekke melarat, tidak ada ceritanya jenengan nate mireng. Wong kae lho melarat sebab sedekah. Nate mireng jenengan. Tapi jenengan sering mireng, wong kae lho kok iso melarat biyen sugih, alah medite lira kaprah. Ibu, jenengan nek eneng wong luman karo wong medit, ngoten niku seneng wong luman atau seneng wong medit? Wong luman. Nek eneng wong medit sampean gething napa mboten? Gething. Menungso wae lho gething. Apa neh Gusti Allah? Sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ada 9 kunci pintu pembuka rizki. Yang pertama adalah istighfar. Yang kedua adalah sedekah. Yang nomor 3 adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, memasrahkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Sapa wong gelem senden neng Allah, sapa wong gelem bersandar neng Allah, senden neng Allah, Gusti Allah bakal nyukupi. Tawakal niku napa, Bu? Apa wong tenguk-tenguk ini wiritan? Alah ngene iki ya ora sah lapo-lapo nek jatahku rezeki ya teko. Rezekinya Allah itu seperti air hujan, Ibu. Bapak. Allah melimpahkan rezekinya seperti air hujan. Dindum sak donya padha, tapi sak pira sampean tadahe? Eneng sing adahe sak cingkir, ana sing adahe sak bak, ana sing adahe sak jeding. Berarti sebatas apa yang kita lakukan, Allah akan memberi rizki sebatas kapasitas kita. Adahe sak piro. Lah, kadang-kadang ngeten. Tawakal karo putus asa niku jarake namung sehelai rambut. Mbah ngene iki ya wis pasrah, katok, aku katok. Jarak antara putus asa dengan tawakal itu sehelai rambut. Tapi kenapa kita harus tawakal dulu lagi fahuwa hasbuh? Jenengan gak ada permasalahan, utang menumpuk, omah HP dilelang, bojo nakal, anak beling sak piturute, wis permasalahan tok isine. Uripe ruwet pokoknya. Itu ternyata satu, keduren hati merasa kita mampu sehingga kita butuh tawakal. Ngene tak gambarkan. Ada bis tingkat di suatu daerah. Niki setiap hari lewat, niki enten jembatan. Setiap hari liwati bus liwat ngisore. Ada jembatan layang, bus ini liwat bus biasa. Setiap hari biasa. 2 minggu bus ini tidak lewat, ngangkut anak-anak SD, ngangkut anak-anak kecil sama guru-gurunya. Pewareng PD liwat bus, ternyata 2 minggu itu ada pembangunan peninggian jalan, aspalnya didhuwurke. Sehingga bus niki cerak separuh, Pak. Separuh maju mboten kenging, mundur mboten kenging, nggak bisa. Guru-gurune mudun, kepala sekolah mudun, kernete mudun ki terus diapake bingung. Ketika itu ada satu anak kecil dodok-dodok pintu, saya ingin keluar, saya tahu caranya, saya ingin keluar, gak direken karo guru-gurune, karo kepala sekolah. Sampai dia dodok-dodok tenan. Iku ono apa to rame temen iku? Iku lho jere ngerti carane, piye carane maju, piye carane mundur. Ya wes mudun. Ono apa? Saya tahu caranya bagaimana bus ini turun. Lah piye? Saya pernah mendengar ustadz berkata seperti ini ketika di sekolah. Bila engkau merasa tinggi, maka rendahkan hatimu, Allah akan menyelesaikan masalahmu. Lah apa hubungannya karo bis? Ngapunten Pak, bis niki keduren.
carane iso lolos diapake dicesi bane dicesi ces nek wis bane dicesi lagi iso disurung kok dikumpo maneh. Orang yang punya banyak masalah wi keduren nek kepingin selesai masalahnya kudu dicesi. Engko nek wis lolos cese dikumpo maneh ngono maksude. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang diberi banyak masalah oleh Allah itu karena tingginya hati dan sombongnya pikiran. Sehingga Allah menjadikan dia, kamu harus tunduk pada keputusanku. Ini namanya tawakal. Makanya tawakal pasrah sendeneng Allah itu sebagai salah satu kunci pembuka pintu rizki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, biarkan Allah yang mencukupinya. Tawakal ini sebagai bentuk semua amal ibadah kita ini bukan karena siapa-siapa. Memang murni karena Allah, itu tawakal. Nek kontra jenengan sosial itu namanya bukan tawakal. Apapun, karena kontra itu ada transaksi karena Allah, ada transaksi sosial. Ngapii wong perkara pingin diapii, itu namanya transaksi sosial. Tapi ngapii wong perkara gak arep-arep diapii, itu namanya transaksinya karena Allah. Dulu ada seorang raja, ibu, bapak, beramallah karena Allah, ini tawakal. Ada seorang raja punya banyak menteri yang istimewa, punya banyak menteri yang hebat-hebat. Cuma dia itu hanya memanggil 3 menteri, yang 3 menteri ini asisten paling setianya. Menteri 3 ini dipanggil, ya Baginda Raja, sebatas apa kesetiaanmu kepadaku? Saya mempersembahkan hidup dan nyawaku untuk Baginda. Sama jawabannya ketiga-tiganya. Baik, prajurit ambilkan saya karung 3. Karung 1 dikasihkan si A, B, C. Semua 3 menteri dikasihkan karung. Menteri yang pertama, larilah ke hutan. Ambil buah yang terbaik, ambil buah yang paling enak, kumpulkan ke sini. Yang pertama kita terus neng alas, dia mikir, wong menteri yuk, Trimoti kongkon golek buah-buahan ini menteri capopo. Akhirnya yuk dikai suket, dikai buah, dikai suket, dikai buah sing elek-elek, dikai suket terus dhuwure buah sing api-api, tok diaturkan sama Baginda Raja. Sudah Baginda, oh iya, apik buahmu ngoten. Yang kedua, asal-asalan juga, cuma ra dikai suket, ya buah tapi amuan, wis sing penting buah kabeh. Yang ketiga, ini dia tawakal total, iktimat. Ning gone rajane total, sendenane total. Ya wis lah, Baginda Raja ngongkon ngono ya tak lakoni. Njukuk buah sing api-api, sing jek istilahnya semu mateng, dikumpulkan semua. Prajurit, ya Baginda Raja, masukkan 3 menteri ini ke dalam penjara. Jangan kasih makan, biarkan dia makan dengan apa yang dihasilkan di karungnya. Lagi sing pertama lagi mlebu penjara, roh sing tidak dikasih makan kecuali dengan hasil ya suket, ya ora kena dipangan. Mangan buah sing elek, yo mampu. Akhirnya beberapa hari dia sudah mati. Karena apa? Karena dia tidak tawakal tadi, iktimatnya kurang. Yang kedua, untuk lawas. Sampai 3 bulan, menteri yang terakhir ini nggak mati-mati, dipanggil oleh Baginda Raja. Kenapa kamu tidak mati? Karena saya melakukan sesuai perintah Baginda Raja. Kula jenengan nggih ngoten Bu kalih Gusti Allah. Sampeyan teko ning kene iki yo ngerit buah. Iki urip ngoten niku ngisani suket niku umur. Ngisani sak yo mbok iseni suket niku yo maksiat sak piturute. Karek sing mbok iseni sakmu umurmu yo mbok iseni apa? Di dalu ana sing joget-joget apa ora iku yo. Iku berarti sing diiseni suket. Nek sing padha istighosah ngeten iki sing diiseni napa? Buah. Dan kita akan ngunduh amale dhewe. Pun sesuk ndang padha ngarit lho nggih. Yang pertama istighfar. Yang kedua sedekah. Yang ketiga tawakal. Yang keempat umroh dan haji. Umroh dan haji. Kata Rasulullah, satu umroh dengan umroh yang lain menggugurkan kewajiban, menggugurkan dosa, menggugurkan semua dosa yang kita lakukan, dan kita seperti bayi yang dilahirkan ketika kita sudah selesai umroh dan haji. Ibu ngapunten, saya pernah membaca makalahnya ulama. Ini bukan hadis, tapi makalah ulama ini ditafsirkan dari al-hajju al-mabruru laisa jazaa'un illal jannah. Kata Rasulullah, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Menurut pendapat ulama ini, kemabruran haji dan umroh itu seumur hidup. Kemabruran haji dan umroh itu seumur hidup.
Beliau berpendapat tidak ada haji dan umroh yang tidak mabrur dan tidak makbulah. Semua diterima dan semua mabrur. Makanya ulama ini tajribiyah. Dia melakukan uji coba. Nek neng kampunge iku ana wong ndablek beling, dipanggil sama dia. Le, nggih sampean purun tak hajikan. Nggih purun Pak Yai, sapa sing gak kepengin haji? Ya iki sangu, wis ndang haji ngoten. Tapi teng mriki dereng enten nggih kiai sing ngajekno tanggane ngoten niku. Tambah dhek kaji bolak-balik. Tanggane dikajikan. Pulang haji sing asale ndablek, mabuk sak pirute mari, Pak. Kata kayainya mabrur. Ada lagi tetangganya ndablek senengane judi, dipanggil. Kak gak pingin umroh, Kak tak umrohkan. Ya Pak Yai, purun-purun pulang dari umroh, mari makbulah. Terus seperti itu. Akhirnya ada seseorang yang mesantren di rumah dia, mabuk yo, judi yo, keluyuran yo. Iki jadi Pak Yai gampang. Tak hajikan kau, mari. Nah, dalam Pak Yai, awakmu kok ngene terus, mondok setahun rong tahun kok cek mabuk wae, cek judi wae. Iki ana duit nggo haji. Nggih Pak Yai haji. Bareng mulai haji, tambah dadi, Pak. Mabuk yo tambah kenceng, judi yo tambah. Jere wong-wong do gak mandi Pak Yai. Hajinya tidak mabrur. Kata Pak Yai, tidak ada haji yang tidak mabrur karena kemabruran haji itu seumur hidup. Dinantikan terus, yo tetap utuh, Pak. Sampai suatu saat 10 tahun berlalu, Pak Yai ini janggal. Setiap jam 1:30 malam, jam 1 malam itu ada orang yang sholat di masjid. Setiap sholat menangis sampai subuh. Dan sebelum subuh dia pulang sehingga dia tidak ketahui siapakah dia. Pak Yai nginjen terus pingin roh cah kuwi sapa. Ternyata diinjen sampai ketemu, dirangkul kongguri, sarungnya dibuka. Ternyata santri sing senengane mendem karo judi kalau wau. Kata Pak Yai, nah haji mabrurmu menunggu 10 tahun baru mabrur, Pak. Makanya tolong nek neng haji kok ngono ki ojo haji kok ngono iki kaji ndolela. Lho enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Karena kemabruran haji itu seumur hidup. Paham maksudnya nggih? Wong kaji bolak-balik utuh medit loh, jangan seperti itu. Yakinilah bahwa haji itu kemabrurnya seumur hidup kita. Umroh sama. Makanya termasuk orang-orang yang pikirannya ruwet, pikirannya sumpek, banyak masalah, punya uang, hajilah, umrohlah. Karena umroh dan haji itu membukakan pintu rizki. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini. Misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil. Karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senangnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu, lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam kan apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin terus. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia hukum. Gaya engkek-engkek itu kan nggak mungkin.
Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madzhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah, sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh, terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kayak gitu sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kayak gitu? Waduh. Wah, ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kayak gitu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja yang jadi kayak besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan. Supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, gua aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, gua aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak. Pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan. Amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron. Semuanya dilihat oleh Allah SWT. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu, Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Setelah duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, ingkana rizki fisama, wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit, perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana, ya, haroman fatohiru. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru paling trennya yang enggak benar juga fatohiru kata. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan. Tapi apapun itu senang saya. Senang saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya tidak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayunun. Tapi ada wabainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabainahuma. Termasuk Nyun Sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamu dan ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya kiai tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry, waduh kok saya kalah itu.
Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang itu, karena latamud dan apa? Ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara akhir dapat nikmat yang lebih tinggi dibanding Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa tidak syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik dari pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal